Seorang miliuner menuduh kasir muda mencuri, namun 2 jam kemudian terkejut setelah melihat rekaman kamera. Jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menyaksikan. Kami lanjutkan. Matahari terbit di atas kota, memandikan gedung-gedung pencakar langit dan jalan-jalan yang ramai dengan cahaya keemasannya. Di lantai teratas salah satu gedung tersebut, Bambang Suryadinata memandang pemandangan dari kantornya. Tatapannya menerawang ke cakrawala. Di usianya yang 55 tahun, ia adalah gambaran kesuksesan yang sempurna. Jas yang rapi, rambut beruban yang tertata sempurna, dan postur tubuh yang memancarkan kewibawaan. Namun mata coklatnya yang dulu bersinar, kini tampak redup, seolah menanggung beban dari ribuan rahasia. Dengan helaan napas, Bambang menjauh dari jendela dan mengambil tas kerjanya. Saatnya untuk kunjungan bulanan ke salah satu supermarketnya, sebuah tradisi yang ia pertahankan sejak mendirikan kerajaan bisnisnya 3 dekade lalu. Saat lift turun, pikirannya melayang seperti biasa ke kenangan tentang Indah. Putri kecilnya berusia 8 tahun yang menghilang tanpa jejak 7 tahun yang lalu. Supermarket itu dipenuhi aktivitas ketika Bambang masuk. Karyawan dan pelanggan sama-sama menyadari kehadirannya. Beberapa menganggukkan kepala dengan hormat, yang lain minggir dengan gugup dari jalannya. Bambang menyusuri lorong-lorong dengan mata kritis, sesekali berhenti untuk memeriksa produk atau mengajukan pertanyaan tajam kepada karyawan. Saat itulah ia melihatnya, seorang gadis muda berusia sekitar 15 tahun, rambut coklat diikat ekor kuda, mata hijau yang bersinar dan senyum ramah, saat membantu seorang nenek menjangkau produk dari rak yang tinggi. Sejenak jantung Bambang berdebar kencang. Senyum itu sama persis dengan senyum Indah. Sambil menggelengkan kepala untuk mengusir pikiran itu, Bambang melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika sampai di bagian buah dan sayuran, ia menyadari sesuatu yang aneh. Jam tangan emasnya, sebuah Rolex senilai lebih dari 750 juta rupiah, tidak lagi ada di pergelangan tangannya. Kepanikan awal dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Bambang melihat sekeliling, mencari pelakunya ketika matanya kembali tertuju pada gadis dengan senyum ramah itu. Sekarang dia berada di kasir melayani seorang pelanggan. Tanpa berpikir 2 kali, Bambang mendekatinya dengan langkah besar. "Kamu," teriaknya menunjuk si gadis. "Di mana jam tanganku?" Gadis itu, yang tanda pengenalnya bertuliskan Anissa, memandangnya dengan bingung. "Maaf Pak, saya tidak mengerti maksud Bapak." "Jangan berpura-pura bodoh denganku," geram Bambang, suaranya meninggi dengan setiap kata. "Kamu berada di dekatku beberapa menit yang lalu. Kembalikan Rolexku sekarang juga, atau aku akan memanggil polisi." Wajah Anissa memucat, mata hijaunya terbelalak karena takut dan terkejut. "Pak, saya bersumpah tidak mengambil apapun. Bapak bisa memeriksa saya jika mau, tapi saya..." "Diam!" raung Bambang, menarik perhatian semua orang di supermarket. "Manajer, panggil keamanan sekarang juga. Saya ingin mereka memeriksa rekaman kamera dan pencuri ini." Manajer, seorang pria gugup paruh baya, mengangguk dengan cepat dan berlari ke kantor keamanan. Anissa, sementara itu, tetap di tempatnya. Sedikit gemetar tapi dengan kepala tegak, matanya tidak pernah beralih dari mata Bambang. "Pak Bambang," katanya dengan suara gemetar tapi tegas, "saya jamin Bapak membuat kesalahan. Saya tidak akan mencuri apapun, apalagi dari Bapak. Pasti ada penjelasan lain." Bambang menatapnya dengan hina. "Satu-satunya penjelasan adalah kamu seorang pencuri. Mungkin kamu melihat kesempatan dan memanfaatkannya. Berapa kamu pikir bisa mendapatkan untuk jam tangan itu di pasar gelap? 1 tahun gaji menyedihkanmu?" Kata-kata Bambang bagaikan belati, dan Anissa merasa air mata mengancam akan keluar. Namun ia tetap tegar. "Pak, saya mengerti Bapak kesal, tapi saya mohon jangan menghina saya. Saya orang jujur dan bekerja keras. Saya tidak perlu mencuri apapun." Pada saat itu, manajer kembali berlari, keringat membasahi dahinya. "Pak Bambang, kami sudah memeriksa rekaman kamera 30 menit terakhir." Bambang berpaling padanya, senyum kemenangan terbentuk di bibirnya.
Dan, di mana jam tangan saya? Manajer menelan ludah, jelas merasa tidak nyaman. Pak, jam tangan Bapak jatuh dari pergelangan tangan Bapak saat memeriksa produk di lorong 3. Ada di bawah rak makanan kalengan. Keheningan mencekam menyelimuti supermarket. Bambang merasa wajahnya memucat. Rasa malu dan rasa bersalah dengan cepat menggantikan kemarahan. Anissa di sisi lain menghembuskan napas lega, tapi matanya kini bersinar dengan campuran rasa sakit dan dendam. Saya, Bambang tergagap, tapi kata-kata seperti tersangkut di tenggorokannya. Bolehkah saya kembali ke pekerjaan saya sekarang, Pak? Tanya Anissa, suaranya dingin seperti es. Bambang mengangguk secara mekanis, tidak mampu menatap matanya. Sementara, manajer berlari untuk mengambil jam tangan, Bambang memperhatikan sesuatu yang terlewatkan dalam ledakan kemarahannya. Sebuah liontin kecil yang tergantung di leher Anissa. Liontin yang akan dikenalinya dimanapun di dunia ini. Liontin yang sama yang ia berikan kepada Indah sehari sebelum menghilangnya. Dunia seolah berhenti untuk Bambang. Suara-suara di sekitarnya menjadi gumaman jauh, dan semua yang bisa dia lihat adalah potongan logam kecil yang bersinar di kulit Anissa. Liontin itu, gumamnya, mengulurkan tangan gemetar ke arahnya. Anissa, secara naluriah, mundur selangkah. Tangannya menggenggam liontin itu dengan sikap melindungi. Ada apa dengan ini? Bambang menatapnya, benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya. Mata hijau itu, bentuk hidung itu, bibir itu. Bagaimana dia tidak melihatnya sebelumnya? Di mana? Di mana kamu mendapatkannya? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Anissa mengerutkan dahi, jelas bingung dengan perubahan mendadak dalam perilaku Bambang. Saya selalu memilikinya. Ini satu-satunya yang saya miliki dari masa lalu saya. Saya tumbuh di panti asuhan, dan ini semua yang tersisa dari keluarga asli saya. Kata-kata itu menghantam Bambang seperti pukulan di perut. Pikirannya bekerja dengan cepat, menghubungkan titik-titik, mengingat tanggal-tanggal. Anissa memiliki usia yang sama dengan Indah saat ini. Liontin itu kemiripannya. Anissa, katanya, suaranya sedikit pecah karena emosi. Aku perlu kamu mendengarkan dengan seksama. Liontin itu, aku memberikannya pada putriku bertahun-tahun yang lalu. Dia menghilang saat berusia 8 tahun dan tak pernah. Kata-kata itu mati di tenggorokannya saat melihat ekspresi terkejut di wajah Anissa. Gadis itu mundur selangkah lagi, tangannya masih menggenggam liontin itu, seolah itu adalah penyelamat. Tidak, katanya menggelengkan kepala. Tidak, ini tidak mungkin. Anda baru saja menuduh saya mencuri. Anda tidak bisa begitu saja datang sekarang dan mengatakan bahwa saya mungkin adalah. Tolong, mohon Bambang mengulurkan tangan ke arahnya. Aku tahu aku baru saja membuat kesalahan yang mengerikan, tapi ini lebih besar dari itu. Jika ada kemungkinan bahwa kamu adalah Indah putriku, kita perlu mengetahuinya. Anissa menatapnya, matanya penuh dengan kebingungan, ketakutan, dan setitik sesuatu yang lain. Harapan? Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu banyak. Pada saat itu, manajer kembali dengan jam tangan, memecah ketegangan momen tersebut. Pak Bambang, ini jam tangan Bapak. Dalam kondisi sempurna. Bambang mengambil jam tangan, itu secara mekanis, tanpa mengalihkan pandangan dari Anissa. Terima kasih, gumamnya. Kemudian menoleh ke Anissa, dia berkata, aku tahu ini mendadak dan aku tidak berhak meminta apapun darimu setelah bagaimana aku memperlakukanmu. Tapi tolong, bisakah kita bicara? Ada banyak yang perlu ku ketahui, banyak yang perlu ku jelaskan. Anissa melihat ke sekelilingnya, menyadari bahwa semua mata tertuju pada mereka. Pelanggan dan karyawan sama-sama mengamati adegan itu dengan campuran rasa ingin tahu dan takjub. Tidak di sini, katanya akhirnya. Shift saya berakhir dalam 1 jam. Jika Bapak benar-benar ingin bicara, kita bisa bertemu di kafe di sudut jalan. Bambang mengangguk, bersyukur atas kesempatan itu. Aku akan ada di sana, janjinya. Sementara Anissa kembali ke posnya di kasir, jelas terguncang, Bambang menuju ke pintu keluar supermarket. Pikirannya adalah pusaran emosi.
Rasa bersalah karena telah menuduh Anissa secara tidak adil, harapan akan kemungkinan menemukan putri yang hilang, dan ketakutan. Ketakutan bahwa semuanya hanyalah kebetulan yang kejam. Saat keluar ke jalan, matahari sore menyilaukan matanya sesaat. Bambang berkedip, menyesuaikan dengan cahaya dan sejenak. Ia percaya melihat siluet indah gadis kecilnya berusia 8 tahun, berlari ke arahnya dengan tangan terbuka. Tapi saat memfokuskan pandangan, bayangan itu menghilang, meninggalkan hanya hiruk-pikuk kota. Dengan napas gemetar, Bambang menuju ke kafe. Jam berikutnya akan menjadi jam terpanjang dalam hidupnya, tetapi juga bisa menjadi awal dari sesuatu yang dia kira telah hilang selamanya. Harapan. Kafe di sudut jalan itu adalah tempat yang nyaman, dengan aroma kopi yang baru diseduh meresapi udara, dan gumaman percakapan yang lembut mengisi ruangan. Bambang Suryadinata duduk di meja jauh dari pintu masuk, mengaduk kopinya dengan tidak fokus tanpa menyesapnya. Matanya tidak lepas dari pintu, menunggu dengan cemas kedatangan Anissa. Menit-menit berlalu seperti jam, dan dengan setiap detik yang berlalu, pikiran Bambang dipenuhi dengan lebih banyak keraguan dan pertanyaan. Bagaimana jika Anissa memutuskan untuk tidak datang? Bagaimana jika semuanya hanyalah kebetulan yang kejam? Bagaimana dia bisa menjelaskan perilakunya di supermarket? Tepat ketika jam menunjukkan 1 jam sejak pertemuan mereka di supermarket, pintu kafe terbuka. Anissa masuk, matanya menyapu ruangan hingga mendarat pada Bambang. Sejenak dia tampak ragu tapi kemudian menegakkan bahunya dan berjalan ke arahnya. "Pak Bambang," katanya, suaranya tegang tapi sopan. Bambang berdiri dengan cepat, hampir menumpahkan kopinya. "Anissa, terima kasih sudah datang. Silakan duduk." Gadis itu duduk di depannya, tangannya terjalin di atas meja. Liontin itu bersinar lembut di bawah cahaya kafe. "Pertama-tama," mulai Bambang, "aku ingin meminta maaf dengan tulus atas perilakuku di supermarket. Itu tidak bisa dimaafkan, dan aku mengerti jika kamu tidak bisa memaafkanku." Anissa menatapnya dalam diam sejenak sebelum menjawab. "Saya menghargai permintaan maaf Bapak, tapi Bapak akan mengerti bahwa permintaan maaf tidak menghapus apa yang terjadi. Bapak menuduh saya sebagai pencuri di depan semua rekan kerja dan pelanggan saya. Itu bukan sesuatu yang mudah dilupakan." Bambang mengangguk, rasa malu terlihat jelas di wajahnya. "Aku tahu, dan aku tidak berharap kamu melupakannya. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku kesempatan untuk menjelaskan dan mungkin untuk memahami apa yang terjadi di sini." Anissa menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, mari kita bicarakan tentang Liontin ini dan mengapa Bapak berpikir bahwa saya mungkin putri Bapak." Bambang mengeluarkan foto usang dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya terlihat seorang gadis kecil berusia sekitar 8 tahun dengan mata hijau cerah dan senyum yang bersinar. Di sekitar lehernya tergantung liontin yang sama yang dipakai Anissa sekarang. "Ini indah putriku," kata Bambang, suaranya pecah oleh emosi. "Dia menghilang 7 tahun lalu, tepat setelah ulang tahunnya yang ke-8. Aku memberikannya liontin itu sehari sebelumnya. Itu adalah benda unik, dirancang khusus untuknya." Anissa mengambil foto itu dengan tangan gemetar, matanya beralih dari gambar ke Bambang dan kembali lagi. Saya tidak ingat apapun sebelum panti asuhan. Mereka mengatakan bahwa saya ditemukan mengembara sendirian di jalan ketika saya berusia sekitar 8 tahun. Saya tidak memiliki identifikasi, hanya liontin ini." Bambang merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Anissa, apakah kamu keberatan jika kita melakukan tes DNA? Aku tahu ini terlalu banyak diminta, tapi itu satu-satunya cara untuk memastikan." Anissa terdiam sejenak, jarinya tanpa sadar membelai liontin. Akhirnya dia mengangkat pandangannya ke arah Bambang. "Baiklah," katanya dengan suara pelan. "Mari kita lakukan tes itu, tapi saya ingin Bapak mengerti sesuatu, Pak Bambang. Bahkan, jika ternyata saya adalah Indah, itu tidak mengubah 7 tahun terakhir hidup saya. Tidak mengubah siapa saya sekarang." Bambang mengangguk, campuran kelegaan dan kecemasan di wajahnya. "Aku mengerti Anissa, dan aku berjanji bahwa apapun hasilnya, aku akan menghormati keputusanmu." Hari-hari berikutnya,
adalah roller coaster, emosi bagi mereka berdua. Bambang dengan cepat mengatur tes DNA pribadi, ingin mendapatkan jawaban secepat mungkin. Sambil menunggu hasilnya, Anissa melanjutkan kehidupan normalnya, bekerja di supermarket dan menghadapi tatapan ingin tahu dari rekan-rekan kerjanya yang menyaksikan insiden tersebut. Seminggu kemudian, Bambang menerima panggilan dari laboratorium. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop yang berisi hasil tes. Matanya menyusuri dokumen itu, berhenti di baris terakhir. Probabilitas keayahan 99,99%. Dengan jantung berdebar kencang, Bambang menelepon Anissa dan memintanya untuk bertemu lagi di kafe. Ketika dia tiba, dia memberikan amplop itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anissa membaca dokumen tersebut, matanya semakin lebar dengan setiap baris. Ketika selesai, dia mengangkat pandangannya ke arah Bambang, air mata mulai terbentuk di matanya. "Ini benar," bisiknya. Saya adalah Indah." Bambang merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya, hanya untuk digantikan oleh beban lain. Dia telah menemukan putrinya, ya, tapi apa artinya ini bagi mereka berdua sekarang? "Anissa, Indah," mulainya, tidak yakin bagaimana harus memanggilnya. "Aku tahu ini mengejutkan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak berharap hal-hal berubah dari malam ke pagi. Tapi aku ingin kesempatan untuk mengenalmu, untuk menjadi bagian dari hidupmu jika kamu mengizinkanku." Anissa mengangguk perlahan, masih mencerna informasi tersebut. "Saya perlu waktu," katanya akhirnya. Ini mengubah semua yang saya pikir, saya ketahui tentang diri saya sendiri. Saya perlu berpikir, saya perlu memahami apa artinya ini bagi saya." Bambang mengangguk menghormati keputusannya. "Tentu saja. Ambil waktu yang kamu butuhkan, aku akan ada di sini ketika kamu siap untuk berbicara." Saat Anissa berdiri untuk pergi, Bambang tidak bisa tidak memperhatikan betapa miripnya dia dengan mendiang istrinya. Postur yang sama, tekad yang sama di matanya. Dia bertanya-tanya berapa banyak dari Indah yang tersisa dalam diri Anissa dan berapa banyak yang telah berubah dalam 7 tahun terakhir. Hari-hari berikutnya adalah pusaran emosi bagi keduanya. Bambang bergulat dengan rasa bersalah karena tidak menemukan putrinya lebih cepat. Bertanya-tanya apa yang terjadi dalam 7 tahun yang memisahkan mereka. Anissa, di sisi lain, menghadapi krisis identitas. Apakah dia Anissa atau Indah? Bagaimana informasi baru ini cocok dengan kehidupan yang telah ia bangun untuk dirinya sendiri? Sementara itu, di penjara keamanan maksimum di pinggiran kota, Dimas Cahyono, mantan rekan bisnis Bambang, menerima kunjungan tak terduga. Seorang penjaga mendekati selnya dengan amplop di tangan. "Cahyono, kamu mendapat surat," kata penjaga, memasukkan amplop melalui celah pintu. Dimas mengambil amplop dengan penasaran. Dia jarang menerima surat. Saat membukanya, matanya terbelalak melihat isinya. Sebuah foto terbaru Anissa yang bekerja di supermarket dan sebuah catatan yang hanya bertuliskan, "Dia menemukannya." Senyum sinis terbentuk di wajah Dimas. "Jadi, akhirnya kau menemukannya, teman lama," gumamnya pada dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kau siap menghadapi konsekuensinya? Hari-hari berubah menjadi minggu dan minggu-minggu menjadi sebulan. Anissa masih bergulat dengan pengungkapan identitas aslinya. Telah menjaga jarak dari Bambang, berkomunikasi hanya melalui pesan teks sesekali. Bambang menghormati ruang yang dibutuhkan Anissa, merasa puas mengetahui bahwa putrinya masih hidup dan aman, meskipun jarak emosional di antara mereka sangat menyakitinya. Suatu sore, saat Anissa menyelesaikan shiftnya di supermarket, dia menerima pesan dari Bambang. "Anissa, aku tahu kamu membutuhkan waktu dan ruang dan aku menghormati itu. Tapi ada hal-hal tentang hilangnya dirimu yang kurasa perlu kamu ketahui. Bisakah kita bertemu besok? Aku berjanji tidak akan memaksamu lebih dari yang kamu rasa nyaman." Anissa menatap pesan itu selama beberapa menit, berdebat dalam dirinya sendiri. Akhirnya dia membalas dengan sederhana, "Baiklah." Kafe yang sama jam 3 sore. Keesokan harinya, Bambang tiba di kafe setengah jam lebih awal, gugup dan cemas tentang apa yang akan segera ia ungkapkan.
Ketika Anissa masuk, dia segera menyadari ketegangan di wajah Bambang. "Terima kasih sudah datang," kata Bambang saat Anissa duduk di depannya. "Apa maksud semua ini?" tanya Anissa, langsung ke intinya. Bambang menarik napas dalam-dalam. "Ini tentang malam ketika kamu menghilang dan tentang Dimas Cahyono." Nama itu membuat Anissa terlihat tegang. "Dimas Cahyono, mantan rekan bisnismu. Apa hubungannya dengan ini?" "Semuanya," jawab Bambang dengan penyesalan. "Dimas, dialah yang mengatur penculikanmu." Pengungkapan itu jatuh seperti bom di atas Anissa. "Apa? Kenapa? Bagaimana kamu tahu?" Bambang mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. "Beberapa tahun lalu aku menyewa seorang detektif swasta untuk terus menyelidiki hilangnya dirimu. Dia menemukan bukti yang menghubungkan Dimas dengan insiden tersebut. Dia mengaku semuanya ketika aku menghadapinya, tepat sebelum dia ditangkap karena penipuan." Anissa membuka map dengan tangan gemetar, matanya menyusuri dokumen dan foto yang mendetailkan investigasi tersebut. "Tapi, kenapa? Kenapa dia menculikku?" Bambang menutup matanya. Rasa sakit terpancar jelas di wajahnya. Itu tentang uang dan kekuasaan. Dimas ingin mengambil alih kendali perusahaan. Dia tahu bahwa jika dia menculikmu, aku akan terlalu hancur untuk berkonsentrasi pada bisnis. Dia berencana menggunakan itu untuk mengambil alih kendali. Anissa merasa sesak napas. Seluruh hidupnya, atau setidaknya yang dia ingat, telah dibentuk oleh keserakahan seorang pria yang bahkan tidak dia kenal. Dan panti asuhan, bagaimana aku bisa berakhir di sana? Menurut pengakuan Dimas, dia menyembunyikanmu untuk beberapa waktu, tapi segala sesuatunya menjadi rumit. Takut ketahuan, dia meninggalkanmu di kota yang jauh, tahu bahwa kamu mungkin akan berakhir di panti asuhan. Air mata mulai mengalir di pipi Anissa. Bertahun-tahun pertanyaan tanpa jawaban. Perasaan ditinggalkan dan tanpa akar, semuanya mendapat makna baru yang menyakitkan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" tanyanya. Suaranya pecah oleh emosi. Bambang mengulurkan tangannya di atas meja, tapi berhenti sebelum menyentuh tangan Anissa. "Aku ingin melindungimu. Aku ingin memastikan kamu adalah Indah sebelum mengungkapkan sesuatu yang begitu menyakitkan. Dan jujur saja, aku takut. Takut kamu akan menyalahkanku karena tidak melindungimu, karena tidak menemukanmu lebih cepat." Anissa berdiri dengan tiba-tiba, membutuhkan ruang untuk memproses semua informasi ini. Aku perlu udara," katanya berjalan cepat menuju pintu keluar. Bambang mengikutinya, khawatir. "Anissa, tolong, aku tahu ini terlalu banyak untuk dicerna, tapi..." "Tidak," teriak Anissa, berbalik ke arahnya di trotoar di luar kafe. "Kamu tidak tahu seperti apa ini bagiku. Seluruh hidupku, seluruh identitasku telah menjadi kebohongan. Dan kamu tahu dan tidak memberitahuku." "Maafkan aku," kata Bambang, suaranya syarat dengan penyesalan. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal, tapi aku takut kehilanganmu lagi." Anissa menatapnya, matanya penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. "Kamu sudah kehilanganku 7 tahun yang lalu, Bambang. Dan sekarang aku tidak tahu siapa diriku. Aku tidak tahu apakah aku Anissa atau Indah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi putrimu." Dengan kata-kata itu, Anissa berbalik dan berjalan cepat menjauh, meninggalkan Bambang sendirian di trotoar, hancur dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, di penjara, Dimas Cahyono menerima kunjungan tak terduga lainnya. Kali ini adalah pengacaranya. "Pak Cahyono," kata pengacara Skidi, "saya punya kabar. Kami telah menemukan celah teknis dalam kasus Anda. Ada kemungkinan kita bisa mendapatkan pengurangan signifikan dari hukuman Anda, mungkin bahkan pembebasan awal." Dimas tersenyum, matanya bersinar dengan kebusukan. "Bagus sekali," katanya. "Sepertinya hal-hal akan menjadi sangat menarik bagi keluarga Suryadinata." Hari-hari berikutnya, setelah pengungkapan itu adalah pusaran emosi bagi Anissa. Dia membenamkan diri dalam pekerjaannya di supermarket, berusaha mempertahankan penampilan normalitas, sementara pikirannya bergejolak dengan pertanyaan tanpa jawaban dan emosi yang bertentangan.
Di malam hari, dia menghabiskan berjam-jam melihat foto-foto lama indah yang telah diberikan Bambang kepadanya, mencari dalam gadis kecil yang tersenyum itu beberapa tanda dari orang yang telah dia menjadi. Bambang, di sisi lain, menghormati ruang yang dibutuhkan Anissa, tetapi kekhawatiran menggerogotinya. Setiap hari yang berlalu tanpa kabar darinya adalah siksaan. Dia berdebat antara keinginan untuk melindunginya dan kebutuhan untuk memberinya kebebasan untuk memproses semuanya sendiri. Seminggu setelah percakapan terakhir mereka, Anissa akhirnya mengirim pesan kepada Bambang. "Aku perlu bicara denganmu. Bisakah kamu datang ke apartemenku malam ini?" Jantung Bambang berdebar kencang saat membaca pesan tersebut. Dia segera membalas mengonfirmasi bahwa dia akan datang. Malam itu, Bambang berdiri di depan pintu apartemen sederhana Anissa. Tangannya sedikit gemetar saat menekan bel. Ketika Anissa membuka pintu, Bambang segera melihat lingkaran gelap di bawah matanya. Bukti malam-malam tanpa tidur. "Masuklah," kata Anissa. Suaranya lelah, tapi tegas. Sekali di dalam, Bambang mengamati ruang. Kecil tapi nyaman. Foto-foto Anissa dengan teman-teman dari panti asuhan dan rekan kerja menghiasi dinding. Pengingat nyata dari kehidupan yang telah dia bangun tanpanya. "Aku sudah banyak berpikir," mulai Anissa, duduk di sofa dan memberi isyarat agar Bambang melakukan hal yang sama. "Tentang siapa aku, tentang masa laluku, tentang semuanya." Bambang mengangguk, menunggu dengan sabar agar dia melanjutkan. "Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku adalah indah," kata Anissa, matanya tertuju pada tangannya yang saling bertaut. "Buktinya jelas, tapi aku juga tidak bisa begitu saja berhenti menjadi Anissa. Inilah orang yang telah aku menjadi, kehidupan yang telah aku bangun. Aku mengerti," kata Bambang dengan lembut. "Aku tidak berharap kamu berhenti menjadi siapa dirimu sekarang." Anissa mengangkat pandangannya, matanya bertemu dengan Bambang. "Aku ingin mengenalmu, Bambang. Aku ingin tahu tentang keluarga tempat aku berasal, tentang kehidupan yang aku miliki sebelumnya. Tapi aku perlu kamu mengerti bahwa ini akan terjadi dengan syaratku. Aku tidak bisa begitu saja kembali menjadi indah kecilmu." Bambang merasakan campuran kelegaan dan antisipasi. "Tentu saja, bagaimana kamu ingin aku memanggilmu?" "Anissa," jawabnya dengan senyum kecil, "setidaknya untuk saat ini." "Anissa," ulang Bambang mengangguk. "Aku bersedia melakukan ini seperti yang kamu inginkan. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupmu." "Baik," kata Anissa menegakkan diri, "karena aku punya beberapa syarat. Pertama, aku ingin tahu segalanya tentang Dimas Cahyono dan penculikanku. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi upaya untuk melindungiku. Aku butuh kebenaran sepenuhnya." Bambang mengangguk dengan khidmat. "Aku akan memberitahumu semuanya, aku berjanji." "Kedua," lanjut Anissa, "aku ingin mempertahankan pekerjaanku di supermarket dan apartemenku, setidaknya untuk saat ini. Aku belum siap untuk terjun ke dalam kehidupan mewah yang tidak kukenal." "Dimengerti," kata Bambang, meskipun sebagian dari dirinya merindukan untuk bisa memberinya semua yang tidak dia miliki selama bertahun-tahun ini. "Dan ketiga," kata Anissa, suaranya sedikit gemetar, "aku ingin mengetahui makam ibuku. Aku tahu, dia meninggal tidak lama setelah aku menghilang, dan aku perlu terhubung dengan bagian masa laluku itu juga." Bambang merasa tenggorokannya tercekat. "Tentu saja," dia berhasil mengatakan. "Aku akan membawamu ke sana ketika kamu siap." Anissa mengangguk, beban tampaknya terangkat dari pundaknya. "Terima kasih, Bambang. Aku tahu ini juga tidak mudah untukmu." "Apapun yang diperlukan," kata Bambang dengan tulus. "Aku di sini untukmu, Anissa, selalu." Keheningan yang nyaman menyelimuti ruangan, hanya dipecahkan oleh suara lalu lintas yang samar dari kota. Akhirnya, Anissa berbicara lagi. "Ada satu hal lagi yang perlu aku ketahui," katanya. Suaranya hampir berbisik. "Bagaimana dia, ibuku?" Bambang merasa hatinya menciut mendengar pertanyaan itu. Dia menutup matanya sejenak, mengingat wajah mendiang istrinya. "Rina itu luar biasa," dia mulai, suaranya syarat dengan emosi. "Dia punya matamu, kau tahu?
hijau dan bersinar, selalu penuh dengan keingintahuan. Dia cerdas, penuh kasih, dan memiliki tawa yang bisa menerangi seluruh ruangan. Anissa mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap setiap kata seolah itu air di padang pasir. Dia adalah seorang arsitek, lanjut Bambang. Dia memiliki bakat untuk melihat keindahan dalam hal-hal paling sederhana dan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia yang merancang rumah keluarga kita, kau tahu, setiap sudut memiliki sedikit dari esensinya. Apa yang terjadi padanya? Tanya Anissa dengan lembut. Bambang menarik napas dalam-dalam. Setelah kamu menghilang, Rina terkonsumsi. Dia menghabiskan hari dan malam mencarimu, mengikuti setiap petunjuk sekecil apapun. Dia tidak tidur, hampir tidak makan. Kesehatannya memburuk dengan cepat. Para dokter mengatakan itu serangan jantung, tapi aku tahu dia meninggal karena kesedihan. Dia sangat mencintaimu, Anissa. Kami berdua mencintaimu. Air mata mengalir bebas di pipi Anissa sekarang. Aku sangat menyesal, katanya di antara isakan. Kalau saja aku bisa mengingat. Bambang secara naluriah mendekat, ragu-ragu sejenak sebelum memeluk Anissa. Untuk kejutannya, dia tidak menjauh, tapi tenggelam dalam pelukannya, melepaskan bertahun-tahun rasa sakit yang terpendam. Ini bukan salahmu, gumam Bambang, membelai rambutnya dengan lembut. Tidak ada dari ini yang merupakan salahmu. Mereka tetap seperti itu selama beberapa menit, sampai isakan Anissa mereda. Ketika akhirnya mereka berpisah, ada pemahaman baru di antara mereka. Sebuah jembatan yang mulai terbentuk di atas jurang tahun-tahun yang hilang. Terima kasih telah menceritakan tentang dia, kata Anissa, menghapus air matanya. Aku ingin tahu lebih banyak ketika aku siap. Bambang mengangguk, senyum kecil di bibirnya. Aku punya album foto video rumahan. Ketika kamu ingin melihatnya, mereka akan menunggumu. Anissa membalas senyumnya, lemah tapi tulus. Aku akan menyukai itu. Sementara itu, di penjara, Dimas Cahyono bersiap untuk sidang penting. Pengacaranya telah berhasil menemukan celah hukum yang bisa menghasilkan pengurangan signifikan dari hukumannya. Ingat Pak Cahyono, kata pengacara saat mereka mengulas strategi, jaga sikap Anda setiap saat. Tunjukkan penyesalan rasa bersalah. Hakim perlu percaya bahwa Anda telah berubah. Dimas mengangguk, wajahnya menjadi topeng penyesalan yang sempurna. Tentu saja, bagaimanapun aku adalah orang yang berubah. Tapi di balik fasad itu, pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Jika dia berhasil keluar, jika dia mendapatkan kebebasannya, dia punya rencana. Rencana yang akan melibatkan Bambang dan Anissa yang baru ditemukan. Segera teman lama, gumamnya pada diri sendiri saat dia dikawal ke ruang sidang. Segera kita akan menyelesaikan urusan. Hari-hari berikutnya menandai awal hubungan yang rapuh, tapi penuh harapan antara Bambang dan Anissa. Mereka mulai dengan langkah-langkah kecil, makan siang sesekali, kunjungan singkat ke apartemen Anissa, dan percakapan telepon panjang di malam hari. Sedikit demi sedikit, Anissa mulai terbuka, mengajukan pertanyaan tentang masa kecilnya, tentang kehidupan yang dia miliki sebelum penculikan. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman dekat apartemen Anissa, dia berhenti di depan semak mawar yang indah. Ibumu yang menanamnya, jelas Bambang. Dia mengatakan bahwa setiap mawar mewakili 1 tahun cinta kita. Anissa membelai kelopak dengan lembut. Aku berharap bisa mengenalnya lebih baik. Dia akan sangat bangga padamu, kata Bambang, suaranya syarat dengan emosi. Pada wanita kuat dan berani yang telah kamu menjadi. Anissa tersenyum, berterima kasih atas kata-katanya. Ceritakan lebih banyak tentang dia. Dan begitulah duduk di bangku taman, Bambang berbagi cerita tentang Rina, tawanya yang menular, kecintaannya pada arsitektur, cintanya yang tanpa syarat untuk keluarganya. Sementara itu, di penjara, Dimas Cahyono menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Rencana balas dendamnya telah gagal, dan sekarang dia menghadapi hukuman panjang untuk kejahatan-kejahatan barunya. Suatu hari, dia menerima kunjungan tak terduga. Anissa memasuki ruang kunjungan. Wajahnya menunjukkan tekad. Kamu datang untuk mengejek? Tanya Dimas dengan pahit. Anissa menggelengkan kepala. Aku datang untuk mengatakan bahwa aku memaafkanmu.
Dimas menatapnya terkejut. "Apa? Aku tidak melakukannya untukmu," lanjut Anissa. "Aku melakukannya untukku karena menanggung kebencian dan dendam ini hanya melukaiku. Jadi aku memaafkanmu dan dengan ini aku menutup bab ini dari hidupku." Tanpa menunggu jawaban, Anissa berdiri dan keluar, meninggalkan Dimas tertegun dan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, benar-benar menyesal. Kembali di rumah Bambang, Anissa menemukan Bambang di kantornya, memeriksa beberapa dokumen. "Bagaimana kabarmu?" tanya Bambang khawatir. Anissa tersenyum merasa seolah beban telah terangkat dari pundaknya. "Baik, kurasa akhirnya aku bisa meninggalkan masa lalu dan berkonsentrasi pada masa depan." Bambang mengangguk, bangga akan kekuatan putrinya. "Dan bagaimana kamu melihat masa depan itu?" Anissa memikirkannya sejenak. "Berbeda, menarik. Aku ingin tahu lebih banyak tentang bisnis keluarga, mungkin bahkan belajar manajemen, dan aku ingin kita bekerja sama di dalamnya." Mata Bambang bersinar dengan kebahagiaan dan kebanggaan. "Aku akan sangat menyukai itu, Anissa, lebih dari yang bisa kamu bayangkan." Pada saat itu, suara piano terdengar dari ruang tamu. Anissa memandang. Bambang terkejut. "Siapa yang bermain?" Bambang tersenyum misterius. "Kenapa kamu tidak pergi melihat?" Penasaran, Anissa menuju ke ruang tamu. Di sana, duduk di depan piano tua adalah pengasuhnya dulu, Ibu Wati, memainkan melodi yang familiar. "Ibu Wati!" seru Anissa, berlari untuk memeluknya. Wanita tua itu tersenyum, air mata kebahagiaan di matanya. "Anak kesayanganku, betapa kamu telah tumbuh." "Kamu mengingatnya?" tanya Bambang yang telah mengikuti Anissa. Anissa mengangguk terharu, potongan-potongan. Tapi suaranya, wajahnya, "Aku akan mengenalinya di mana saja." "Ibu Wati telah bersama kita sejak kamu lahir," jelas Bambang. "Kupikir akan baik jika kalian bertemu kembali." Saat Ibu Wati mulai memainkan melodi lain, Anissa duduk di sampingnya di bangku piano. Jari-jarinya, dipandu oleh ingatan otot yang dia kira telah hilang, mulai bergerak di atas tuts, bergabung dengan melodi. Bambang mengamati pemandangan itu, hatinya penuh dengan cinta dan rasa syukur. Setelah bertahun-tahun kegelapan dan perpisahan, cahaya akhirnya telah kembali ke rumah keluarga Suryadinata. Saat musik mengisi rumah, Anissa merasa potongan-potongan terakhir identitasnya jatuh ke tempatnya. Dia tidak lagi hanya Anissa, si yatim, piatu dari supermarket, atau Indah, gadis yang hilang. Dia keduanya dan sesuatu yang lebih, seorang wanita yang kuat, tangguh, dibentuk oleh ujian masa lalu, tetapi dengan pandangan tertuju pada masa depan. Minggu-minggu berubah menjadi bulan, dan kehidupan di rumah Suryadinata menemukan ritme baru. Anissa bertekad untuk memahami bisnis keluarga, mulai menemani Bambang ke kantor. Perspektif segar dan pengalamannya bekerja di supermarket membawa ide-ide inovatif yang merevitalisasi perusahaan. Suatu sore, saat mereka memeriksa beberapa laporan, di kantor Bambang melihat Anissa terdistraksi, melihat keluar jendela dengan ekspresi berpikir. "Ada apa sayang?" tanya Bambang, khawatir. Anissa berpaling padanya, campuran emosi dan kegelisahan di wajahnya. "Aku telah berpikir, apakah kita bisa menggunakan sumber daya perusahaan untuk membantu anak-anak lain seperti aku? Anak-anak yang telah kehilangan keluarga mereka, atau yang membutuhkan rumah." Bambang merasa hatinya membengkak dengan kebanggaan. "Kurasa itu ide yang luar biasa. Faktanya, bagaimana menurutmu jika kita membuat yayasan? Kita bisa menyebutnya Yayasan Indah, untuk menghormati gadis yang kamu dulu dan semua anak yang membutuhkan bantuan." Mata Anissa bersinar dengan antusiasme. "Ya, kita bisa menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, bahkan membantu dalam proses adopsi. Dan mungkin kita bisa mulai dengan merenovasi panti asuhan tempat aku tumbuh." "Kedengarannya sempurna," angguk Bambang. "Dan kurasa ibumu akan sangat bangga padamu untuk ini." Anissa tersenyum, campuran kebahagiaan dan nostalgia dalam ekspresinya. "Aku berharap dia ada di sini untuk melihatnya." "Dia ada di sini," kata Bambang dengan lembut, meletakkan tangan di atas jantung Anissa. "Dalam setiap keputusan yang kamu buat, dalam setiap tindakan kebaikan."
Aku melihat begitu banyak darinya dalam dirimu. Terharu, Anissa memeluk ayahnya, membiarkan dirinya sepenuhnya merasakan cinta dan hubungan yang begitu lama telah disangkal darinya. Bulan-bulan berikutnya adalah pusaran aktivitas. Yayasan Indah menjadi kenyataan dan segera mulai membuat perbedaan nyata dalam kehidupan anak-anak yang membutuhkan. Anissa membenamkan diri dalam pekerjaan, menemukan tujuan dan gairah yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setahun setelah pertemuan kembali mereka, Bambang dan Anissa mengunjungi panti asuhan tempat dia tumbuh. Tapi kali ini bukan kunjungan melankolis ke masa lalu, tapi sekilas ke masa depan. Bangunan itu yang dulunya rusak sekarang bersinar dengan lapisan cat baru. Halaman yang tadinya terabaikan kini penuh dengan permainan dan tawa anak-anak. Saat mereka menjelajahi fasilitas yang direnovasi, Anissa melihat seorang gadis kecil duduk sendirian di sudut halaman, memeluk boneka beruang yang usang. Ada sesuatu dalam tatapan kosong gadis itu yang menyentuh sesuatu dalam diri Anissa. Dia mendekati dan berlutut di samping si kecil. "Halo," katanya dengan lembut. "Siapa namamu?" Gadis itu menatapnya dengan mata coklat yang besar. "Bunga," jawabnya dengan malu. "Nama yang indah, Bunga," Anissa tersenyum. "No, kamu tahu, aku juga tinggal di sini ketika masih kecil." Mata Bunga terbuka lebar dengan terkejut. "Benarkah? Dan kamu menemukan keluarga?" Anissa mengangguk, melihat ke arah Bambang yang mengamati adegan dengan emosi. "Ya, aku menemukan, dan aku tahu kamu juga akan menemukannya." Sementara Anissa berbicara dengan Bunga, Bambang merasakan gelombang cinta dan kebanggaan yang begitu intens sehingga hampir membuatnya kewalahan. Melihat putrinya yang telah menderita begitu banyak, mengulurkan tangan untuk membantu orang lain, adalah lebih dari yang pernah dia impikan. Malam itu, kembali di rumah, Anissa menemukan Bambang di taman, merenungkan bintang-bintang. "Ayah," katanya. Kata itu masih baru tetapi semakin natural di bibirnya. Bambang berpaling, tersenyum. "Ya, sayang, aku sudah berpikir tentang Bunga dan semua anak di panti asuhan. Aku bertanya-tanya, apakah mungkin kita bisa mempertimbangkan adopsi?" Bambang menatapnya terkejut tapi terharu. "Kamu yakin itu tanggung jawab besar?" Anissa mengangguk, bertekad. "Aku tahu, tapi setelah semua yang telah kita lalui, setelah semua yang telah kupelajari tentang cinta dan keluarga, kurasa itu hal yang benar. Aku ingin memberikan seorang anak rumah yang aku hilangkan dan dapatkan kembali." Bambang memeluk putrinya, air mata kebahagiaan di matanya. "Kurasa kamu adalah orang paling berani dan penuh kasih yang aku kenal. Dan jika ini yang kamu inginkan, kamu bisa mengandalkanku." Saat mereka berpelukan di bawah langit berbintang, Anissa merasakan kedamaian yang belum pernah dia alami sebelumnya. Perjalanan telah panjang dan sulit, penuh dengan rasa sakit dan kehilangan. Tapi di sini pada saat ini, dengan ayahnya di sisinya dan masa depan penuh dengan kemungkinan, Anissa tahu bahwa dia akhirnya telah menemukan tempatnya di dunia. Kisah keluarga Suryadinata tidak berakhir di sini. Faktanya dalam banyak hal baru saja dimulai. Dengan setiap hari, dengan setiap tindakan cinta dan kemurahan hati, mereka menulis bab baru, satu yang penuh dengan harapan, pengampunan, dan kekuatan transformatif dari cinta keluarga. Dan begitulah, saat malam melingkupi rumah Suryadinata, ayah dan anak tetap berada di taman, merenungkan bintang-bintang dan bermimpi tentang masa depan cerah yang menanti mereka. Di tengah perjalanan mereka membangun kembali hubungan sebagai ayah dan anak, Anissa masih sering termenung tentang hidupnya yang terbagi dua. Ada momen-momen di mana dia tiba-tiba berhenti dan mempertanyakan identitasnya sendiri. Apakah dia Anissa si yatim piatu yang mandiri atau indah putri tunggal keluarga kaya? Terkadang, kontras antara kedua kehidupan itu begitu tajam hingga membuatnya pusing. Suatu malam saat hujan turun dengan deras di luar, Anissa duduk di tepi jendela kamarnya di rumah Bambang. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan samar-samar yang mulai muncul kembali. Momen-momen kecil bersama Rina, ibunya, yang tersimpan jauh di sudut memorinya yang terdalam. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. "Boleh,
Aku masuk? Tanya Bambang dari balik pintu. Silakan, jawab Anissa. Bambang masuk dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Aku melihat lampumu masih menyala. Kupikir kamu mungkin butuh ini. Anissa tersenyum lemah dan menerima cangkir teh tersebut. Terima kasih. Tidak bisa tidur? Tanya Bambang, duduk di kursi dekat jendela. Anissa menggelengkan kepala. Terlalu banyak yang kupikirkan. Mau berbagi? Bambang menawarkan dengan lembut. Anissa menyesap tehnya sebelum berbicara. Aku mulai mengingat beberapa hal. Tidak banyak. Hanya sepotong-sepotong memori tentang ibu. Tentang rumah ini. Dia berhenti sejenak. Kadang-kadang rasanya seperti mengingat kehidupan orang lain. Bambang mengangguk penuh pengertian. Itu wajar, Anissa. Kamu hidup dengan 2 identitas yang berbeda. Bagaimana caranya agar aku bisa menyatukannya? Tanya Anissa. Suaranya hampir seperti bisikan. Bagaimana aku bisa menjadi Anissa dan Indah sekaligus? Bambang mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Mungkin kamu tidak perlu menjadi salah satu di antara keduanya. Mungkin kamu bisa menjadi versi baru dirimu sendiri. Seseorang yang mencakup keduanya, tapi juga lebih dari itu. Anissa merenungkan ide tersebut. Apa kamu masih melihatku sebagai Indah kecilmu? Tanyanya tiba-tiba. Jujur, Bambang menarik napas panjang. Kadang-kadang, ada momen-momen di mana aku melihatmu dan melihat gadis kecil yang dulu kuajari naik sepeda. Tapi lebih sering, aku melihatmu sebagai perempuan dewasa, luar biasa yang telah kamu menjadi kuat, mandiri, penuh kasih, dan aku bangga pada kedua versi dirimu. Air mata mulai menggenang di mata Anissa. Aku takut mengecewakan ekspektasimu. Aku takut aku tidak akan pernah menjadi Indah yang kamu harapkan. Anissa, kata Bambang dengan lembut, meraih tangan putrinya. Kamu tidak pernah bisa mengecewakanku. Yang aku inginkan hanyalah kamu bahagia dan menemukan kedamaian dengan dirimu sendiri. Tidak ada ekspektasi lain. Anissa meremas tangan ayahnya dengan penuh rasa terima kasih. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, mendengarkan suara hujan yang memukul jendela. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Sementara itu, di bagian lain kota, Dimas Cahyono berdiri di depan sebuah gedung apartemen yang lusuh. Kerah jaketnya diangkat untuk melindungi dari hujan. Pengacaranya telah berhasil. Dia dibebaskan dengan masa percobaan ketat berkat celah teknis dalam kasusnya. Dendam yang membara dalam dirinya tidak berkurang, malah semakin kuat setelah waktu yang dia habiskan di penjara. Ini tempatnya? Tanya. Seorang pria kasar di sampingnya. Dimas mengangguk. Ya, Rudi akan menjelaskan selanjutnya. Ingat, kita harus berhati-hati. Bambang Suryadinata bukan orang yang bisa diremehkan. Pria itu menyeringai. Jangan khawatir, bos, kami tahu apa yang harus dilakukan. Dimas menatap gedung itu sekali lagi sebelum berbalik dan melangkah ke dalam hujan. Rencananya telah dimulai. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat. Keesokan paginya, Anissa bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Percakapan dengan Bambang semalam telah membantu menjernihkan beberapa kebingungannya. Meskipun belum sepenuhnya berdamai dengan situasinya, dia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Dia turun untuk sarapan dan menemukan Bambang sudah duduk di meja membaca koran pagi. Dia mengangkat pandangannya dan tersenyum saat melihat Anissa. Pagi, sapanya. Tidur nyenyak? Lebih baik dari biasanya, jawab Anissa, mengambil tempat di seberangnya. Ada rencana untuk hari ini? Sebenarnya aku punya kejutan untukmu, kata Bambang, melipat korannya. Hari ini adalah hari peringatan ulang tahun ibumu. Anissa menatapnya, terkejut. Oh, aku tidak tahu. Aku biasanya mengunjungi makamnya, membawa bunga kesukaannya, lanjut Bambang. Aku berpikir, mungkin kamu ingin ikut? Tidak apa-apa, jika kamu belum siap. Anissa terdiam sejenak mempertimbangkan tawaran itu. Dia telah menyebutkan ingin mengunjungi makam ibunya, tapi menghadapi kenyataan itu terasa lebih berat dari yang dia bayangkan. Aku ikut, katanya akhirnya. Suaranya lebih kuat dari yang dia rasakan. Aku ingin bertemu dengannya. Bambang tersenyum, hangat. Dia akan senang. Kita akan berangkat setelah sarapan. Anissa mengangguk dan mereka menghabiskan sarapan dalam keheningan yang nyaman. Masing-masing tenggelam dalam pikiran tentang Rina.
Setelah sarapan, mereka melakukan perjalanan ke pemakaman di pinggiran kota. Itu adalah tempat yang tenang dan indah dengan pepohonan rindang dan pemandangan yang menakjubkan dari bukit-bukit di kejauhan. Bambang memimpin jalan melalui jalan-jalan berbatu, membawa sebuket bunga mawar putih. Anissa mengikuti. Jantungnya berdebar kencang saat mereka mendekati makam ibunya. "Disinilah dia," kata Bambang dengan lembut, berhenti di depan sebuah batu nisan marmer putih yang sederhana namun elegan. Tertulis, "Rina Suryadinata, istri dan ibu yang tercinta, semoga damai dalam pelukan surga." Anissa menatap batu nisan itu, perasaan yang sulit dijelaskan menyelimutinya. Dia berlutut dan menyentuh huruf-huruf yang terukir dengan jari-jarinya. "Halo Bu," bisiknya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Ini aku, Indah. Maksudku Anissa, aku pulang." Bambang meletakkan tangannya di pundak Anissa, memberikan kekuatan tanpa kata-kata. Mereka berdiri di sana dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan doa mereka sendiri. "Dia sangat mencintaimu," kata Bambang akhirnya. "Sampai napas terakhirnya, dia tidak pernah berhenti mencarimu." Anissa mengangguk, tidak mempercayai suaranya untuk berbicara. Dia meletakkan mawar putih di atas makam dan berdiri menghapus air matanya. "Terima kasih telah membawaku ke sini," katanya pada Bambang. "Aku butuh ini." Saat mereka berbalik untuk pergi, Anissa merasa bahwa sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Sebuah koneksi telah terbentuk, tidak hanya dengan ibunya yang tidak pernah dia ingat sepenuhnya, tetapi juga dengan bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Bagian yang adalah Indah. Apa yang tidak mereka sadari adalah sepasang mata yang mengawasi dari kejauhan, tersembunyi di balik pohon. Dimas Cahyono tersenyum pada dirinya sendiri. Dia telah berhasil melacak mereka, dan sekarang dia tahu di mana mereka berada. Fase pertama rencananya berjalan sempurna. "Nikmati momen keluargamu, Bambang," gumamnya pada dirinya sendiri. "Karena semuanya akan segera berakhir." Sementara Bambang dan Anissa pulang dengan hati yang penuh, namun damai, pusaran peristiwa yang akan menguji ikatan baru mereka telah dimulai. Badai akan segera datang dan mereka sama sekali tidak siap menghadapinya. Beberapa hari setelah kunjungan ke makam, Anissa memutuskan untuk kembali ke apartemennya untuk mengambil beberapa barang pribadi. Meskipun dia semakin nyaman tinggal di rumah Bambang, apartemen itu masih terasa seperti rumah, tempat di mana dia membangun hidupnya sendiri. "Kamu yakin tidak mau aku temani?" tanya Bambang saat Anissa bersiap untuk pergi. "Aku yakin," jawab Anissa dengan senyum meyakinkan. "Aku tidak akan lama, hanya mengambil beberapa pakaian dan berkas-berkas penting." Bambang mengangguk, meski jelas terlihat khawatir. "Baiklah, hubungi aku jika kamu membutuhkan apapun." Anissa meyakinkannya sekali lagi bahwa dia akan baik-baik saja sebelum berangkat. Perjalanan ke apartemennya tidak jauh, dan dia menikmati waktu sendiri untuk berpikir. Ketika sampai di gedung apartemennya, Anissa merasakan sesuatu yang aneh. Entah mengapa, dia merasa diawasi. Dia menengok ke belakang beberapa kali saat menaiki tangga, tapi tidak melihat siapapun. Menghapus perasaan tidak nyaman, dia melanjutkan ke lantai tempatnya tinggal. Saat mendekati pintu apartemennya, dia melihat bahwa pintu itu sedikit terbuka. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia yakin telah menguncinya terakhir kali dia pergi. "Halo?" panggil Anissa dengan ragu-ragu, berdiri di ambang pintu. "Ada orang di dalam?" Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati dia mendorong pintu lebih lebar dan masuk. Apartemennya berantakan, laci terbuka, barang-barang berserakan di lantai. Jelas seseorang telah menggeledah tempatnya. Dengan tangan gemetar, Anissa mengeluarkan ponselnya untuk memanggil Bambang. Tapi sebelum dia bisa menekan nomor, sebuah suara di belakangnya membuat darahnya membeku. "Lama tidak berjumpa, Indah." Anissa berputar dengan cepat dan melihat seorang pria berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan keluarnya. Meskipun dia belum pernah bertemu pria ini sebelumnya, dia langsung tahu siapa dia. "Dimas," bisiknya, mencengkeram ponselnya erat-erat. Pria itu tersenyum, tapi matanya tetap dingin dan kejam. "Begitu kamu mengenaliku, aku terkesan." "Bambang,"
pasti telah menceritakan banyak hal tentangku. Apa yang kamu lakukan di apartemenku? Tuntut Anissa, berusaha untuk tetap tenang meskipun ketakutan mulai menyelimutinya. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, jawab Dimas melangkah masuk ke apartemen. Kau lihat, Indah atau Anissa, apapun yang kau mau, kau adalah kartu trufku. Kau adalah tiket kebebasanku dan kehancuran Bambang Suryadinata. Anissa mencoba menggeser posisinya, mencari jalan keluar. Polisi tahu kau keluar dari penjara. Mereka akan mencarimu. Dimas tertawa kecil. Tentu saja mereka tahu. Aku dibebaskan secara legal. Dan mereka tidak memiliki alasan untuk mencurigaiku. Belum. Dia melangkah lebih dekat. Sekarang kita bisa melakukan ini dengan mudah atau sulit. Pilihan ada di tanganmu. Anissa melihat kesempatan kecil ketika Dimas sedikit mengalihkan pandangannya. Dengan gerakan cepat, dia mendorong sebuah kursi ke arahnya dan berlari ke pintu. Tapi Dimas lebih cepat, dia menangkap lengannya dengan kuat. Pilihan sulit kalau begitu, gerutunya menarik Anissa kembali ke apartemen. Anissa berteriak dan melawan, tapi genggaman Dimas terlalu kuat. Pria lain muncul di pintu dan bersama-sama, mereka membekap Anissa dan mengikat tangannya. Jangan melawan, bisik Dimas di telinganya. Ini akan jauh lebih mudah jika kau bekerja sama. Sementara itu, di rumah Suryadinata, Bambang menjadi semakin khawatir. Sudah lebih dari 2 jam sejak Anissa pergi dan dia belum kembali atau memberi kabar. Mengikuti instingnya, dia memutuskan untuk menyusul ke apartemen Anissa. Ketika tiba di sana, pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya seolah berhenti. Pintu apartemen Anissa terbuka lebar dan di dalam kekacauan menyeluruh. Lebih mengkhawatirkan lagi, ponsel Anissa tergeletak di lantai, layarnya retak. Anissa. Bambang berteriak, mencari di setiap ruangan, tapi putrinya tidak ada di manapun. Dia baru saja akan memanggil polisi ketika ponselnya berdering, nomor yang tidak dikenal. Halo? Jawabnya dengan napas tertahan. Lama tidak bertemu, teman lama. Suara di ujung lain membuatnya membeku. Dimas, bisik Bambang, kemarahan dan ketakutan mencengkeram dadanya. Di mana Anissa? Apa yang kau lakukan padanya? Putrimu aman untuk saat ini, jawab Dimas dengan tenang. Keadaannya di masa depan tergantung padamu. Apa maumu? Tuntut Bambang. Suaranya gemetar menahan amarah. Sederhana, kata Dimas. Aku ingin kembali apa yang telah kau ambil dariku. Perusahaan, reputasi, segalanya. Dan aku punya dokumen-dokumen yang cukup untuk menghancurkanmu, Bambang. Dokumen-dokumen yang membuktikan keterlibatanmu dalam praktik bisnis ilegal selama bertahun-tahun. Itu omong kosong dan kau tahu itu, sergah Bambang. Kaulah yang terlibat dalam aktivitas ilegal, bukan aku. Tapi apa bukti akan mengatakan? Dimas tertawa. Kau akan menemukan instruksi lanjutan di email. Kau punya 24 jam untuk memenuhi tuntutanku. Jika tidak, dia membiarkan ancamannya menggantung. Kumohon, Bambang mengubah nadanya menjadi memohon. Jangan sakiti putriku. Dia tidak ada hubungannya dengan perselisihan kita. Dia punya segalanya yang berhubungan dengan ini, balas Dimas. 24 jam, Bambang. Jangan mencoba hal-hal bodoh. Panggilan terputus meninggalkan Bambang dalam keadaan panik. Dengan tangan gemetar, dia memeriksa emailnya dan menemukan pesan yang dimaksud. Dimas menuntut transfer kepemilikan saham mayoritas, uang dalam jumlah besar, dan pernyataan publik dari Bambang mengakui bahwa Dimas tidak bersalah atas tuduhan yang menyeretnya ke penjara. Bambang tahu bahwa memenuhi tuntutan tersebut tidak hanya akan menghancurkan hidupnya, tetapi juga tidak menjamin keselamatan Anissa. Dia harus mencari cara lain. Dengan tekad baru, Bambang memanggil tim keamanan pribadinya dan menjelaskan situasinya. Mereka segera membentuk tim pencari untuk melacak keberadaan Anissa, sementara Bambang sendiri menghubungi kontak lamanya di kepolisian untuk bantuan, meskipun dia harus hati-hati untuk tidak memicu tindakan gegabah dari Dimas. Malam itu, saat bulan purnama menerangi kota, 2 perjuangan berlangsung secara bersamaan. Bambang yang putus asa mencari putrinya, dan Anissa yang dengan berani mencoba menemukan jalan keluar dari penjara barunya. Ikatan antara ayah dan anak yang baru
saja mulai menguat, kini menghadapi ujian terberat mereka. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Anissa duduk dengan tangan terikat di belakang kursi. Dia telah mencoba melepaskan diri selama berjam-jam, tapi ikatan terlalu kuat. Ruangan itu pengap dan hanya diterangi oleh satu bohlam yang redup. Dimas masuk, membawa sebuah kursi yang dia letakkan di depan Anissa. "Kuharap akomodasinya cukup nyaman," katanya dengan nada mengejek. "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" tanya Anissa. Suaranya serak karena kelelahan dan dehidrasi. "Sudah kubilang," jawab Dimas. "Aku ingin apa yang menjadi milikku. Bambang mencuri segalanya dariku. Perusahaan yang kami bangun bersama, kehidupanku, tahun-tahun berhargaku di penjara. Sekarang aku akan mengambil semuanya kembali. Dan aku," Anissa menatap lurus ke matanya. "Apa rencanamu untukku setelah semua ini selesai?" Dimas tersenyum dingin. "Itu tergantung pada ayahmu. Jika dia bekerja sama, kau mungkin bisa pulang dengan selamat. Jika tidak," dia mengangkat bahu. "Yah, kau sudah menghilang selama 7 tahun sebelumnya. Mungkin kau bisa menghilang lagi." Anissa menelan ludah, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Kau tidak akan lolos dengan ini. Bambang akan menemukanku." Mungkin Dimas bangkit dari kursinya, tapi apakah dia akan menemukanmu hidup? Itu pertanyaan yang lebih baik. Setelah Dimas pergi, Anissa kembali mencoba melepaskan diri. Sementara, tangannya bekerja pada ikatan. Pikirannya berputar. Dia harus bertahan, harus tetap kuat. Bambang akan mencarinya, dia yakin itu. Tapi apakah dia akan datang tepat waktu? Di sisi lain kota, Bambang perlahan mulai putus asa. Tim keamanannya belum menemukan jejak Anissa dan waktu terus berjalan. Dengan frustasi, dia memukul meja kerjanya. "Pak," Hendro, kepala tim keamanannya, masuk ke ruangan. "Kami mendapat informasi. Salah satu orang kami melihat kendaraan mencurigakan memasuki gudang tua di daerah industri Tambora. Itu milik perusahaan yang dulu terkait dengan Dimas." Mata Bambang berbinar dengan harapan. "Siapkan tim, kita pergi ke sana sekarang." "Tapi Pak," Hendro ragu-ragu. "Dimas bilang jangan melibatkan orang lain jika dia melihat kita datang dengan tim besar." Bambang mengangguk, memahami risiko. "Kau benar, aku akan pergi sendiri untuk bernegosiasi. Tapi aku ingin tim siaga tidak jauh dari sana, siap bergerak jika sesuatu terjadi." "Apa Bapak yakin?" tanya Hendro. Kekhawatiran jelas di wajahnya. "Ini berbahaya." "Ini putriku," jawab Bambang dengan tegas. "Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali." Dengan rencana yang terbentuk, Bambang mempersiapkan diri. Dia tidak tahu apakah strateginya akan berhasil, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dengan tekad baja, dia melangkah ke dalam mobil dan menuju ke lokasi di mana dia berharap menemukan Anissa. Sementara itu, di gudang, Anissa telah berhasil mengendurkan sedikit ikatannya. Dia berhenti ketika mendengar suara mobil mendekat, diikuti oleh suara langkah kaki berat. Pintu terbuka dan Dimas masuk bersama 2 pria bertubuh besar. "Kita kedatangan tamu," katanya dengan senyum sinis. "Sepertinya ayahmu datang lebih cepat dari yang diperkirakan." Jantung Anissa berdetak kencang. "Bambang di sini." Tapi dari nada Dimas, ini bukanlah kabar baik. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya. Anissa ketakutan untuk ayahnya. "Memberikan sambutan yang layak tentu saja," jawab Dimas, memberi isyarat pada salah satu pria untuk memasang sesuatu di dinding dan memastikan dia memahami sepenuhnya apa yang dipertaruhkan. Anissa melihat dengan horor ketika pria itu memasang beberapa perangkat yang terlihat seperti bahan peledak. Dimas tidak hanya berencana mengancam Bambang, dia siap untuk membunuh mereka semua jika diperlukan. "Kau gila," bisik Anissa. "Kau akan membunuh kita semua." "Hanya jika diperlukan," Dimas mengangkat bahu. "Aku lebih suka solusi yang lebih menguntungkan. Tapi jika Bambang memilih cara yang sulit, aku punya rencana cadangan." Di luar gudang, Bambang berhenti beberapa meter dari pintu masuk. Dia bisa melihat beberapa penjaga bersenjata berjaga di sekitar bangunan. Dengan hati-hati, dia menghubungi Hendro. "Mereka bersenjata," bisiknya ke telepon. "Tapi aku akan masuk. Minta tim berjaga, tapi jangan bergerak kecuali aku memberi sinyal."
Dimengerti, Pak, jawab Hendro. Berhati-hatilah. Bambang menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju pintu depan gudang. Salah satu penjaga melihatnya dan segera mengarahkan senjata. Aku di sini untuk bertemu Dimas, kata Bambang dengan tenang mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersenjata. Dia menungguku. Penjaga tersebut mengangguk dan memberi isyarat pada Bambang untuk mengikutinya. Mereka berjalan melalui koridor gelap menuju ruangan besar di tengah gudang. Ketika Bambang masuk, pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya mencelos. Anissa duduk terikat di sebuah kursi dengan Dimas berdiri di sampingnya. Yang lebih mengkhawatirkan, Bambang melihat perangkat mencurigakan terpasang di dinding. Selamat datang teman lama, sapa Dimas dengan senyum palsu. Aku senang kau bisa bergabung dengan kami. Lepaskan putriku, kata Bambang langsung. Ini antara kita berdua, Dimas. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ayah, panggil Anissa, suaranya lemah tapi terdengar lega. Pergilah, ini jebakan. Diam, bentak Dimas, menarik rambut Anissa dengan kasar. Dia berpaling pada Bambang. Kau benar, ini antara kita. Tapi putrimu adalah jaminan bahwa kau akan memenuhi semua tuntutanku. Aku sudah membawa dokumen yang kau minta, kata Bambang mengeluarkan amplop dari jasnya. Transfer kepemilikan saham, akses ke rekening offshore, semuanya di sini. Sekarang lepaskan Anissa. Dimas tertawa. Tidak secepat itu. Pertama, aku perlu memastikan dokumen-dokumen ini asli. Dia mengambil amplop dari tangan Bambang dan mulai memeriksa isinya. Bambang menggunakan kesempatan itu untuk memperhatikan sekeliling, mencari jalan keluar atau kelemahan dalam penjagaan Dimas. Dia melihat Anissa yang diam-diam masih berusaha melepaskan ikatannya. Mata mereka bertemu dan Bambang memberikan anggukan kecil untuk menyemangatinya. Semuanya tampak beres, kata Dimas akhirnya, melipat dokumen-dokumen tersebut. Tapi ada satu hal lagi yang aku inginkan. Apa itu? Tanya Bambang. Waspada. Pengakuan, jawab Dimas. Aku ingin kau merekam pengakuan bahwa kaulah yang melakukan semua kejahatan yang membuatku masuk penjara, bahwa kau memfitnahku. Bambang menatapnya dengan tidak percaya. Itu kebohongan dan kau tahu itu. Mungkin, Dimas mengangkat bahu. Tapi, itu adalah harga untuk nyawa putrimu. Dia mengeluarkan pistol dari jaketnya dan mengarahkannya ke kepala Anissa. Jadi apa pilihanmu, Bambang? Bambang menatap putrinya yang ketakutan, lalu ke pistol di tangan Dimas. Dia telah kehilangan Anissa selama 7 tahun dan baru saja menemukannya kembali. Dia tidak bisa kehilangannya lagi. Tapi pengakuan palsu akan menghancurkan hidupnya, mungkin bahkan mengirimnya ke penjara. Dalam keheningan yang mencekam itu, sebuah keputusan harus dibuat. Dan apapun yang Bambang pilih, tidak ada yang akan keluar dari situasi ini tanpa terluka. Dengan tangan terkepal di samping tubuhnya, Bambang menatap mata Dimas. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan melakukan apa yang kau minta. Tapi lepaskan putri. Kata-katanya terpotong oleh suara keras dari luar gudang, diikuti oleh teriakan dan tembakan. Dimas terkejut, mengalihkan pandangannya ke arah suara. Dalam momen singkat ketidakwaspadaan itu, Anissa yang telah berhasil melepaskan ikatan tangannya, melompat dari kursi dan menendang pistol dari tangan Dimas. Kekacauan memecah. Bambang bergerak cepat, menerjang Dimas dan menjatuhkannya ke lantai. Kedua pria itu bergulat, bertahun-tahun dendam dan amarah meledak dalam pertarungan fisik yang brutal. Anissa berlari ke pintu, tapi salah satu penjaga menghadangnya. Dengan refleks yang dia sendiri tidak tahu dia miliki, Anissa menunduk dan mengirimkan tendangan keras ke lutut pria itu, membuatnya jatuh dengan teriakan kesakitan. Di luar, tim keamanan Bambang, dipimpin oleh Hendro, telah bergerak setelah mendengar suara tembakan. Mereka menerobos masuk, mengamankan area demi area. Anissa, teriak Hendro saat melihatnya. Di mana ayahmu? Masih di dalam, bertarung dengan Dimas, jawab Anissa. Tapi ada bahan peledak di dalam. Kita harus mengevakuasi semua orang. Mata. Hendro melebar dengan kengerian. Tim evakuasi sekarang, ada bahan peledak. Di dalam, Bambang dan Dimas masih bertarung. Meskipun lebih tua, Bambang ternyata masih tangguh.
Dia berhasil memukul Dimas beberapa kali, tapi mantan rekan bisnisnya itu tidak menyerah begitu saja. "Kau telah menghancurkan hidupku," teriak Dimas, memukulkan kepalan tangannya ke wajah Bambang. "Sekarang giliranku untuk menghancurkanmu. Kau menghancurkan hidupmu sendiri dengan keserakahanmu," balas Bambang, menangkis pukulan berikutnya dan mendorong Dimas ke belakang. "Kau menculik putriku, kau hampir menghancurkan keluargaku." Dimas tertawa keras. "Keluarga? Kau bahkan tidak bisa melindungi putrimu sendiri. Bagaimana rasanya, Bambang, tahu bahwa putrimu tumbuh besar sebagai yatim piatu karena kegagalanmu?" Kata-kata itu memicu kemarahan baru dalam diri Bambang. Dengan tenaga yang dia tidak tahu dia miliki, dia mendorong Dimas ke dinding, tepat di samping salah satu perangkat peledak. "Dengar baik-baik, Dimas," geram Bambang, mencengkeram kerah Dimas. "Aku mungkin gagal melindungi putriku dulu, tapi aku tidak akan gagal lagi sekarang. Kau tidak akan pernah menyentuhnya lagi." Dimas menatap Bambang dengan mata yang berkilat berbahaya. "Kita lihat saja," desisnya, mengeluarkan remote kecil dari sakunya. "Jika aku tidak bisa memiliki perusahaan itu, tidak ada yang bisa." Mata Bambang melebar saat menyadari apa yang Dimas pegang. "Jangan," teriaknya mencoba merebut remote itu. Tapi Dimas lebih cepat menekan tombol dengan seringai kemenangan. "Pak!" Hendro muncul di ambang pintu. "Kita harus pergi sekarang." Bambang melepaskan cengkeramannya pada Dimas dan berlari ke arah Hendro. Di belakangnya Dimas tertawa maniak. "Kau tidak akan bisa lari cukup cepat, Bambang," teriak Dimas. "Ini akhir untuk kita berdua." Bambang dan Hendro berlari sekuat tenaga, melintasi koridor panjang menuju pintu keluar. Di luar, tim keamanan telah mengevakuasi area. Anissa berdiri dengan cemas mencari-cari ayahnya. "Ayah!" teriaknya saat melihat Bambang muncul dari pintu gudang. Bambang berlari ke arah putrinya, memeluknya erat. "Cepat, kita harus menjauh." Mereka baru berlari beberapa meter ketika ledakan pertama terjadi, diikuti oleh serangkaian ledakan lain yang mengguncang tanah. Kekuatan ledakan mengirim mereka terhuyung ke depan, jatuh ke tanah dengan Bambang melindungi Anissa dengan tubuhnya. Suara gemuruh yang memekakkan telinga mengisi udara, diikuti oleh panas yang intens dan puing-puing yang bertebangan. Gudang itu runtuh dalam bola api besar, menewaskan siapapun yang masih berada di dalamnya, termasuk Dimas Cahyono. Anissa menatap kehancuran dengan horor, bergetar dalam pelukan ayahnya. Apakah sudah berakhir?" tanyanya dengan suara bergetar. Bambang memeluknya lebih erat, matanya tak lepas dari api yang menari-nari melahap apa yang tersisa dari gudang. "Iya sayang," bisiknya, "sudah berakhir." Beberapa jam kemudian setelah tim medis memeriksa mereka dan polisi mengambil pernyataan, Bambang dan Anissa akhirnya diizinkan pulang. Keduanya terdiam di mobil, masih terguncang oleh peristiwa hari itu. "Aku hampir kehilanganmu lagi," kata Bambang akhirnya. Suaranya pecah oleh emosi. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi padamu." Anissa menggenggam tangan ayahnya. "Tapi kau tidak kehilanganku. Kau datang untukku, ayah. Kau menyelamatkanku." Bambang menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan selalu datang untukmu, Anissa. Selalu." Anissa mengangguk, air mata juga menggenang di matanya. "Aku tahu." Dia terdiam sejenak. "Dan kupikir aku siap sekarang." "Siap untuk apa?" tanya Bambang, memandangnya dengan bingung. "Untuk menjadi indah lagi," jawab Anissa dengan senyum kecil. "Atau setidaknya versi indah yang baru. Masih Anissa, tapi juga indah, putrimu." Bambang tidak bisa menahan air matanya lagi. Dengan lembut, dia menarik putrinya ke dalam pelukan erat, merasakan sebagian besar beban bertahun-tahun terangkat dari pundaknya. "Kau selalu menjadi putriku," bisiknya di rambut Anissa. "Selalu dan selamanya." Sementara mobil meluncur di jalan-jalan kota menuju rumah, keduanya tahu bahwa meskipun jalan di depan mereka masih panjang dan mungkin akan ada lebih banyak tantangan yang harus dihadapi, mereka akan menghadapinya bersama sebagai ayah dan anak, sebagai keluarga. Dan di langit malam bintang-bintang bersinar terang, seolah-olah Rina Suryadinata tersenyum kepada mereka dari surga.
bahagia bahwa keluarganya akhirnya utuh kembali. 6 bulan telah berlalu sejak insiden gudang yang mengerikan itu. Kehidupan keluarga Suryadinata perlahan-lahan kembali normal, atau setidaknya menuju definisi baru tentang normal. Anissa, yang sekarang memperkenalkan dirinya sebagai Anissa Indah Suryadinata, telah menjadi bagian integral dari bisnis keluarga. Dengan kecerdasan alami dan pengalaman hidupnya yang unik, dia membawa perspektif baru yang sangat dibutuhkan perusahaan. Bambang, yang semakin mempertimbangkan pensiun, mulai mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepadanya. Yayasan Indah, yang didirikan hanya beberapa bulan sebelumnya, telah berkembang di bawah kepemimpinan Anissa. Mereka telah merenovasi 3 panti asuhan tambahan, menyediakan beasiswa untuk puluhan anak yatim piatu, dan bahkan memulai program magang khusus di Suryadinata Group untuk remaja yang berasal dari latar belakang kurang beruntung. Dan kemudian ada Bunga, gadis kecil dari panti asuhan yang telah mencuri hati Anissa pada kunjungan pertama mereka. Proses adopsi telah dimulai, dan meskipun masih ada banyak birokrasi yang harus dilalui, Bunga kini secara tidak resmi menjadi bagian dari keluarga, sering menghabiskan akhir pekan di rumah Suryadinata. Pagi itu, Anissa duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat sambil menyaksikan Bambang mengajari Bunga bermain badminton di halaman. Gelak tawa Bunga yang gembira mengisi udara setiap kali dia gagal mengembalikan kok, tetapi Bambang dengan sabar terus mendorongnya. Anissa, panggil Ibu Wati, menghampirinya dengan amplop di tangan. Ada surat untukmu. Anissa menerima amplop itu dengan penasaran. Tidak banyak orang yang mengirim surat fisik di era digital ini. Ketika dia membukanya, sebuah kartu pos terjatuh. Di bagian depan adalah gambar kota kecil yang tidak dikenalinya. Dia membaliknya dan membaca pesan singkat yang ditulis dengan tangan. Terima kasih atas maafmu, itu berarti lebih dari yang kau kira. Semoga kau menemukan kedamaian yang kau cari. Dici. Anissa tertegun. Dimas Cahyono masih hidup. Entah bagaimana, dia berhasil lolos dari ledakan itu. Tapi alih-alih terus mengejar balas dendam, dia telah memilih untuk menjauh. Ada apa sayang? Tanya Bambang, mendekati teras dengan Bunga yang berlari di depannya. Anissa ragu sejenak mempertimbangkan apakah harus memberitahu ayahnya. Kabar bahwa Dimas masih hidup bisa mengganggu kedamaian yang telah mereka bangun dengan susah payah. Tapi dia telah berjanji untuk tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Ini dari Dimas, katanya akhirnya, menyerahkan kartu pos itu. Dia masih hidup. Bambang membaca pesan itu. Wajahnya berubah menjadi campuran emosi, kejutan, kekhawatiran, dan mungkin sedikit kelegaan. Apakah kita perlu khawatir, Ayah? Tanya Anissa dengan cemas. Bambang memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak berpikir begitu. Jika dia ingin melanjutkan balas dendam, dia tidak akan mengirim pesan ini. Dia menghela napas panjang. Mungkin dia akhirnya menemukan kedamaiannya sendiri, seperti yang kita lakukan. Kak Anissa, panggil Bunga, menarik-narik tangan Anissa. Ajari aku main piano. Ayah bilang kamu bisa bermain piano dengan bagus. Anissa tersenyum pada gadis kecil itu, meletakkan kartu pos tersebut. Tentu saja Bunga, mari kita masuk dan aku akan mengajarimu beberapa not dasar. Sementara mereka berjalan masuk, Bambang tetap di teras, memandangi kartu pos itu sekali lagi sebelum meletakkannya di meja. Apapun yang terjadi di masa lalu, atau mungkin terjadi di masa depan, yang penting adalah saat ini. Keluarganya sekarang utuh, dan dia akan melakukan apapun untuk mempertahankannya. Minggu-minggu berlalu, dan tidak ada lagi kabar dari Dimas. Kehidupan keluarga Suryadinata terus berkembang dengan harmonis. Proses adopsi Bunga semakin dekat ke tahap akhir, dan gadis kecil itu semakin sering menghabiskan waktu di rumah Suryadinata. Suatu malam, Anissa menemukan Bambang di kantornya, melihat-lihat album foto lama. Di pangkuannya, Bunga tertidur pulas setelah seharian bermain dan belajar piano. "Boleh aku bergabung?" tanya Anissa mengetuk pintu yang terbuka. Bambang tersenyum dan menggeser posisinya, membuat ruang di sofa. "Tentu saja, aku sedang mengenang masa lalu.
Anissa duduk di sampingnya dan melihat foto-foto yang sedang dilihat ayahnya. Ada foto-foto dari masa kecilnya, Indah kecil bermain di pantai, belajar bersepeda, merayakan ulang tahun, dan kemudian foto-foto yang lebih baru. Anissa di kantor di upacara peresmian Yayasan Indah bermain dengan bunga. Hidupku terbagi menjadi dua, kata Bambang perlahan, sebelum kehilanganmu dan setelah menemukanmu kembali. Ada 7 tahun kekosongan di tengah-tengah 7 tahun yang sangat gelap. Anissa menggenggam tangan ayahnya. Tapi itu sudah berlalu sekarang, kita bisa fokus pada saat ini dan masa depan. Bambang mengangguk, membelai rambut bunga yang tertidur dengan lembut. Kau tahu, melihatmu dengan bunga, aku teringat bagaimana ibumu dulu bersamamu. Dia selalu tahu apa yang harus dilakukan, selalu memiliki kata-kata yang tepat. Aku berharap bisa mengingatnya lebih baik, kata Anissa dengan sedikit kesedihan. Kau lebih mirip dengannya daripada yang kau sadari, jawab Bambang. Kebaikan hatimu, kecerdasanmu, tekadmu yang kuat, semuanya berasal dari ibumu. Anissa merasa air mata hangat mulai mengalir di pipinya. Ayah, katanya perlahan, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa itu, sayang? Apakah kau berpikir ibu akan bangga dengan siapa aku sekarang? Dengan hidup yang kujalani sebagai Anissa, Bambang menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada keraguan dalam pikiranku, sayang. Ibumu tidak hanya akan bangga, dia akan kagum. Kau telah menjadi wanita yang luar biasa, meskipun semua rintangan yang kau hadapi. Dia pasti sangat bangga. Anissa menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya, membiarkan kata-kata itu meresap. Ada kelegaan dalam mengetahui bahwa, meskipun dia tidak sepenuhnya ingat ibunya, mereka tetap terhubung melalui sifat-sifat yang dia warisi. Kupikir aku siap sekarang, kata Anissa setelah beberapa saat. Siap untuk apa? Tanya Bambang. Siap untuk mengunjungi makamnya lagi, bukan sebagai Anissa si yatim piatu yang mencoba menemukan potongan hidupnya yang hilang, tapi sebagai Anissa Indah Suryadinata, putri yang kembali untuk menghormati ibunya. Bambang tersenyum hangat. Dia akan menyukai itu. Keesokan harinya, mereka mengunjungi makam Rina, kali ini membawa bunga bersama mereka. Sambil berdiri di depan batu nisan, Anissa merasa ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan lagi rasa kehilangan yang mendesak, tetapi penerimaan dan cinta. Halo, Bunis, katanya dengan lembut. Ini aku, Anissa Indah. Aku membawa bunga bersamaku hari ini. Dia akan menjadi bagian dari keluarga kita sebentar lagi. Dia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Aku berharap kau ada di sini untuk melihat semuanya, tapi aku tahu kau selalu menjaga kami. Terima kasih telah memberiku kehidupan, dan terima kasih telah memberiku ayah yang begitu mencintaiku. Bambang yang berdiri di sampingnya merangkul pundak Anissa dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tangan kecil bunga. Mereka berdiri di sana dalam diam, sebuah keluarga yang telah terpisah dan terluka, tetapi kini sembuh dan tumbuh. Saat mereka bersiap untuk pergi, Bunga meletakkan bunga kecil yang dia petik di perjalanan ke atas makam. Untuk Nenek Rina, katanya dengan senyum polos. Kak Anissa bilang kamu suka bunga. Anissa dan Bambang bertukar pandang, terharu oleh tindakan, sederhana namun penuh kasih sayang dari gadis kecil itu. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, keluarga Suryadinata akan bertahan, lebih kuat, lebih penuh kasih, dan lebih lengkap dari sebelumnya. Mereka meninggalkan pemakaman dengan tangan saling bertaut, simbol tak terucapkan dari ikatan yang meskipun pernah putus, kini telah ditempa kembali menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih berharga daripada sebelumnya. Dan dari kejauhan,